Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban secara medis dan psikologis telah memeriksa istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Dari hasil pemeriksaan, terungkap bahwa Putri memiliki tanda dan gejala masalah kesehatan jiwa. Adanya masalah kesehatan jiwa, membuat LPSK tidak bisa memeriksa Putri Chandrawati atas laporannya sebagai korban kekerasan seksual. Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas mengatakan, gangguan tersebut diketahui setelah Putri Chandrawati melakukan pemeriksaan. Dengan demikian, LPSK pun menolak permintaan perlindungan Verdi Sambo atas istrinya sebagai saksi dan korban pelecehan. Saat ini, Putri menjadi satu-satunya saksi kunci yang belum memberikan keterangan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Sebagaimana diketahui, bahwa Putri Chandrawati merupakan saksi hidup pembunuhan Brigadir J yang bisa membuktikan kronologi yang sebenarnya terkait apakah ada pelecehan seksual atau tidaknya. Pasalnya, dalam pengakuan kepada penyidik Bareskrim Polri, Irjen Verdi Sambo ada laporan Putri Chandrawati yang memicu amarahnya hingga menghabisi nyawa Brigadir J yang dilakukan di rumah dinasnya bersama 3 tersangka lainnya. Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, batal memeriksa istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Pembatalan pemeriksaan lantaran kondisi Putri belum stabil sehingga belum siap diperiksa oleh tim sus Komnas HAM. Pemeriksaan Putri Chandrawati tidak jadi, masih belum siap, ujar Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik kepada wartawan, Jumat 12 Agustus 2022, dikutip dari PMJ News. Menurut Taufan, alasan ketidaksiapan tersebut disampaikan psikolog yang mendampingi Putri Chandrawati. Dia menyebut akan meminta tim untuk memberikan asesmen dan membantu pemulihan psikologinya. Sebelumnya, Komnas HAM menjadwalkan pemeriksaan terhadap istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati pada Jumat, 12 Agustus 2022, terkait dengan dugaan pelecehan seksual dan penembakan Brigadir J. Sedang diupayakan hari Jumat, sore ini kami koordinasi lagi dengan pihak pendamping PC. Tidak hanya itu, dugaan pelecehan seksual, tapi juga ke pokok masalah soal penembakan Yosua, jelas Damanik kepada wartawan, Rabu 10 Agustus 2022. Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah menggugurkan laporan dugaan pelecehan yang dilaporkan oleh Putri, termasuk laporan dugaan pembunuhan terhadap Baradae yang dilaporkan oleh anggota Polres Metro Jakarta Selatan. Kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Ya, bukan merupakan peristiwa pidana, sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa saat ini juga Bareskrim menangani LP atau laporan polisi terkait dugaan pembunuhan berencana dengan korban almarhum Brigadir Yosua. Oleh karena itu, berdasarkan hasil gelar tadi, saya sampaikan perkara ini dihentikan penanganannya. Mengenai laporan palsu yang dibuat oleh Putri apakah dapat dipidana, Agus berharap semua pihak untuk menunggu perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh tim khusus Polri. Nanti kami serahkan kepada tim sus keputusannya seperti apa, kata Agus. Sebelumnya Direktur Tipidum Brigjen Pol Andi Rian Jajadi menyebutkan, kedua laporan tersebut masuk dalam kategori sebagai upaya untuk menghalangi penyidik dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Dengan sendirinya kedua laporan dinyatakan gugur. Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak menanggapi dugaan Putri mengalami gangguan jiwa. Menurutnya, itu merupakan skenario agar tidak bisa memberi keterangan kepada penyidik. Itu dibuat-buat seperti gangguan jiwa katanya. Kamarudin menjelaskan bukti Putri tidak memiliki gangguan jiwa ialah bisa mengunjungi suaminya di Makobrimob. Menurut dia, jika memiliki gangguan jiwa, Putri seharusnya tidak bisa memberi keterangan kepada media soal penangkapan Irjen Verdi Sambo. Suaminya dimasukkan ke Makobrimob, dia datang. Putri Chandrawati, waras, tegasnya.
Selain itu, Kamarudin juga menduga Putri Chandrawati menyuap anak buah Verdi Sambo yang terlibat dalam kasus kematian Brigadir J. Dia menilai gangguan jiwa yang dialami Putri Chandrawati ada karena laporan polisi dari pihaknya. Dia menyuap anak-anak buahnya waras. Kenapa setelah saya lapor ke polisi jadi gangguan jiwa? Itu gangguan jiwa yang diskenariokan, imbuhnya. Tidak berhenti sampai di situ, Kamarudin pun memberikan komentar tegas, kami minta kepada Kabareskrim, Dirtipidum, dan yang lainnya juga, hukum harus ditegakkan. Jangan hukum ditipu dengan kepura-puraan, apalagi dengan cara, obstruction of justice. Kamarudin juga meminta kepada LPSK agar melakukan pemeriksaan terkait kesehatan Putri Chandrawati ke dokter psikiater. Hal itu agar lebih mendalami hasilnya dari pihak yang lebih kompeten. Karena, psikiater, lebih hebat dan lebih luas jangkauannya. Misalnya obat supaya tidak depresi atau dibikin treatment tertentu yang terukur supaya dia bahagia. Daripada berpura-pura terus, nanti masyarakat menganggap penegakan hukum di negeri ini bisa dipermainkan, tegas Kamarudin, kepada awak media. Sekian kabar berita yang dapat kami sampaikan. Tonton terus channel ini agar mendapatkan update berita lainnya. Bantu channel ini agar berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.